Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Sarah yang tengah menikmati waktu bersama anaknya, yang bernama Josh, di sebuah taman. Namun saat sebuah helikopter melintas, Sarah tiba-tiba teringat kembali pada masa lalunya di medan perang. Dan tiba-tiba di sebuah terminal kereta Sarah menerima sebuah pesan misterius. Pesan itu berisi sebuah video, namun sebelum sempat ia membukanya tiba-tiba terjadi sesuatu. Ternyata Sarah dan Josh datang ke Konsulat Jenderal Amerika Serikat untuk mengurus visa. Sesuai aturan mereka harus menitipkan ponsel dan barang bawaan di loker. Sarah menerima nomor antrian B93, namun karena Josh tak bisa tenang, dan waktu tunggu yang cukup lama, nomor antrian mereka terlewat. Sarah pun menyampaikan keberatannya kepada petugas resepsionis. Petugas itu kemudian memberitahu bahwa semua nomor antrian diproses oleh komputer. Petugas resepsionis kemudian menyarankan Sarah untuk menitipkan Josh di ruang bermain anak-anak. Sarah pun meninggalkan Josh sejenak untuk membeli kopi. Saat kembali ia sempat melihat seorang pria dan wanita yang tampak mencurigakan, tapi tidak terlalu memikirkannya. Namun saat masuk ke ruang bermain, Josh sudah tidak ada. Dengan panik Sarah mencari ke beberapa ruangan di sekitar area tersebut, tapi tetap tidak menemukan Josh dimanapun. Sarah menjelaskan bahwa putranya hilang saat berada di ruang bermain anak-anak. Ia meminta petugas untuk memeriksa area di balik sebuah pintu yang mencurigakan. Namun beberapa petugas menyampaikan bahwa akses ke ruangan itu terbatas dan tidak bisa dibuka sembarangan. Sarah tetap ngotot dan meminta bicara dengan atasan Mere. Ia kemudian dipertemukan dengan Kinch dan Sersan Donova. Sarah menjelaskan bahwa anaknya Josh yang baru berusia 6 tahun menghilang tanpa jejak. Kinch pun berinisiatif membantu mencari Josh ke beberapa area di dalam gedung. Untuk menenangkan Sarah, Kinch menceritakan bahwa ia juga seorang ayah dan memiliki putri bernama Aileen yang berusia 8 tahun. Kinch berjanji akan membantu Sarah menemukan Josh. Seluruh petugas keamanan pun dikerahkan untuk menyisir gedung dan mencari ke berbagai ruangan. Sarah kembali menunjukkan sebuah pintu yang sebelumnya mencurigakan baginya. Ia mengaku melihat seorang pria dan wanita masuk ke sana dengan gelagat yang aneh seolah sedang menyembunyikan sesuatu. Dan Sarah meminta agar pintu itu segera dibuka. Namun Kinch menjelaskan bahwa pintu tersebut mengarah ke area dengan tingkat keamanan tinggi, sehingga tidak bisa diakses sembarangan. Di tengah ketegangan itu, Sersan Donovan membisikkan sesuatu kepada Kinch, entah apa yang dibicarakan. Kinch kemudian mengajak Sarah ke ruangan dan melihat data pribadinya. Ternyata Sarah adalah mantan anggota pasukan khusus dengan pengalaman tempur yang luar biasa, yaitu seorang veteran militer. Kinch pun menghormati latar belakangnya dan menyampaikan terima kasih atas pengabdian Sarah sebagai seorang veteran. Kinch juga menanyakan sejak kapan Sarah bertugas di Afghanistan, dan Sarah menjawab bahwa ia selesai bertugas pada tahun 2017. Ia lalu mengalihkan kembali pembicaraannya pada topik utama yaitu kehilangan J. Sersan Donovan menjelaskan bahwa menurut data Sarah tercatat datang sendiri ke konsulat pada pagi hari untuk mengurus visa. Meskipun Sarah bersikeras bahwa Josh ikut bersamanya saat itu, daftar kehadiran menunjukkan bahwa ia datang seorang diri. Sarah kemudian meminta agar diperlihatkan rekaman CCTV keamanan. Namun Sersan Donovan menyatakan bahwa ia sudah memeriksa rekaman tersebut dan terlihat bahwa Sarah datang seorang diri untuk mengurus visa. Meski begitu Sarah tetap bersikeras ingin melihat rekaman itu sendiri yang membuat Donovan tampak kesal. Merasa tidak mendapatkan kejelasan, Sarah meminta untuk berbicara dengan pihak kepolisian Jerman, namun upayanya sia-sia karena gedung konsulat Amerika Serikat merupakan wilayah ekstrateritorial. Aparat kepolisian atau otoritas Jerman tidak memiliki wewenang untuk campur tangan di dalamnya. Karena tak ada seorang pun yang bisa membantunya, Sarah mulai frustasi dan marah. Ia mencoba meninggalkan tempat itu. Singkat cerita, Sarah kemudian merusak beberapa CCTV dan menemukan sebuah apartemen di bawah ruangan itu yang dihuni oleh seorang wanita bernama Irina. Sarah menjelaskan bahwa ia sedang mencari anak laki-laki berusia 6 tahun, namun Irina mengatakan bahwa ia tidak pernah melihat anak kecil tersebut di sana. Irina kemudian menawarkan bantuan untuk menemukan Josh, namun syaratnya adalah Sarah harus membantunya keluar dari tempat tersebut. Kinch bertemu dengan atasannya yaitu Nyonya Deborah. Di sana Kinch menjelaskan bahwa Sarah adalah mantan anggota pasukan khusus yang sudah pensiun, dan terakhir bertugas di Afghanistan pada tahun 2017. Katanya Sarah sebenarnya tak berbahaya, cuma kadang suka berhalusinasi. Nyonya Deborah lalu menegaskan bahwa prajurit seperti Sarah sebaiknya tidak dibiarkan berkeliaran sembarang. Ia juga meminta Kinch untuk merahasiakan semua ini. Sarah dan Irina kemudian pergi ke salah satu gudang.
tetapi di tengah perjalanan ia kemudian bertemu dengan salah satu penjaga. Tetapi beruntung penjaga itu tidak dibantainya, ia hanya membuatnya pingsan untuk sementara waktu, hanya untuk mengambil ID card miliknya. Mereka berdua kemudian terus berjalan dan hampir ketahuan oleh penjaga, beruntung mereka berhasil menghindarinya. Mereka lalu masuk ke sebuah ruangan. Di sana Sarah melihat gambar lemari yang persis sama seperti yang ada di baju wanita misterius. Wanita yang sebelumnya terlihat menukar tas dengan pria mencurigakan. Sarah pun membuka lemari tersebut. Dan ternyata di dalamnya ia menemukan sebuah benda aneh yang mencurigakan. Mereka kemudian kembali ke apartemen bawah tanah sambil membawa benda itu, lalu menyembunyikannya di sana. Tiba-tiba terjadi sesuatu yang benar-benar di luar dugaan. Untungnya mereka berhasil selamat. Irina mencoba melarikan diri dari tempat itu, sementara Sarah berusaha mengejarnya. Namun belum sempat jauh, Sarah malah berhadapan langsung dengan Sersan Donovan. Setelah sadar Sarah bertemu dengan Nyonya Deborah, Sarah mengaku bahwa anaknya hilang dan ia menemukan narkoboy di ruang bawah tanah. Ia juga menyebutkan bahwa dua pria menculik seorang wanita bernama Irina di tempat itu. Namun Deborah menjelaskan bahwa ibu Sarah sempat menghubunginya, dan mengatakan, kalau Sarah mengalami gangguan stres pasca trauma akibat kejadian di Afghanistan. Ia menyebutkan bahwa apartemen bawah tanah itu sebenarnya hanya dihuni oleh satu orang, dan tidak ada nama Irina di sana. Penjelasan itu membuat Sarah bingung. Ia lalu meminta untuk melihat rekaman CCTV. Tapi saat dicek ternyata Sarah datang ke konsulat seorang diri tanpa anaknya. Bahkan dalam rekaman saat kejadian di apartemen, Sarah pun terlihat sendirian saat melumpuhkan petugas. Singkat cerita di kantin itu, Kins tampak bersama anaknya. Ia lalu mendapat telepon dari Sersan Donovan yang mengabarkan bahwa sistem CCTV mengalami gangguan. Setelah itu, Kins pergi dan tanpa sengaja meninggalkan mainan HP milik anaknya. Sarah dan Irina akhirnya bertemu dengan pria itu di toilet. Ia memberikan denah lokasi dan kartu akses ke semua pintu. Sebagai gantinya Sarah menyerahkan tas milik pria tersebut. Untuk menghindari kecurigaan dan meyakinkan bahwa ia tidak bersekongkol, pria itu bahkan meminta Sarah untuk membarbarnya agar terlihat seperti korban. Sarah dan Irina menyusup ke ruang kerja Sersan Donovan. Di sana Sarah menemukan informasi bahwa Eric Kins adalah mantan tentara yang pernah bertugas di Afghanistan. Ia lalu menelpon temannya dan menyebutkan nama Eric Kins yang diduga terlibat kasus korupsi, namun selalu lolos dari hukuman. Nama itu juga terkait dengan serangan yang pernah dialami Sarah di Afghanistan. Saat sedang menelusuri informasi, tiba-tiba Sersan Donovan terlihat hendak masuk ke ruangannya. Mereka segera melarikan diri dan bersembunyi di sebuah ruangan di area pelapon yang terhubung langsung ke atap gedung. Irina kembali memberikan sebuah surel kepada Sarah yang berisi video seorang pria yang ternyata terkait dengan insiden yang pernah terjadi di Afghanistan. Setelah melihat video itu, Sarah memutuskan untuk kembali ke gedung, tepatnya ke area gudang. Sarah menyuruh Irina bersembunyi di dalam sebuah bus kontainer, lalu melanjutkan perjalanan dengan kereta menuju Paris. Singkat cerita, setelah Sarah menunjukkan mainan miliknya, Iceland akhirnya mau ikut. Ia pun dibawa ke ruangan kedap suara yang sangat aman. Dari ruangan itu, Sarah menghubungi Kins dan memberitahu bahwa Iceland kini bersamanya. Kins datang, tapi justru terlihat tenang dan tak menunjukkan kepanikan. Sarah pun mengancam jika Kins tak memberitahu di mana anaknya, ia akan memutus suplai oksigen di ruangan tersebut. Dan benar saja Sarah nekat melakukannya demi menyelamatkan putranya. Nyonya Deborah memohon agar Sarah melepaskan Iceland, namun Sarah bersikeras ingin berbicara langsung dengan Eric Kins. Saat Kins muncul, Sarah menantangnya mempertanyakan apakah ia rela melihat putrinya meninggal. Namun Kins tetap tenang meyakini bahwa Sarah sebagai seorang ibu tak akan sanggup menyakiti anak kecil, bahkan jika itu anak musuhnya sendiri. Akhirnya Sarah memutuskan untuk melepaskan Iceland, namun dengan syarat Kins harus masuk ke dalam ruangan untuk bicara empat mata. Sebelum itu Sarah sempat mengaktifkan speaker agar percakapan mereka bisa didengar dari luar, namun Kins menyadari hal itu dan langsung mematikannya. Merasa aman, Kins pun mulai membuka kedoknya. Ia mengakui bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari rencananya. Mulai dari memasukkan para penculik ke dalam sistem, menawari Sarah pekerjaan di Amerika Serikat, hingga memastikan ia datang ke konsulat dan tidak bisa kabur. Bahkan hilangnya Irina, yang ternyata bernama asli Kira, juga dirancang untuk menjebak Sarah. Intinya Sarah sengaja dijadikan kambing hitam atas kekacauan yang terjadi ulah Kins. Kins melakukan semua ini karena merasa diperlakukan tidak adil oleh militer. Meski punya banyak prestasi dan gelar, ia justru disingkirkan setelah mengalami cedera pergelangan kaki.
Ia dikeluarkan dari dinas dan hanya diberi posisi admin lalu akhirnya dipecat. Akibatnya ia kesulitan ekonomi, harus berpindah-pindah tempat dan keluarganya termasuk anaknya hidup dalam kondisi yang tidak layak. Kekecewaan dan rasa tak dihargai itulah yang mendorongnya merancang semua rencana ini. Meski terluka, Sarah berhasil mengambil mainan milik Iceland yang ternyata dapat merekam suara. Ia mengaktifkan speaker dan memutar pengakuan Keynes. Mendengar itu, Nyonya Deborah segera memerintahkan para tentara untuk menangkap Keynes, dan film pun selesai.